Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Latif Barul Ulum, kelas 10 F2 nomor absen 19. Ingin melaksanakan tugas sejarah Indonesia, membuat storytelling kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama, periode awal Kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra, tepat pada waktu 732 sampai 929 Masehi. Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana 929 sampai 1016 Masehi. Pada 929 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Mpok Sindok. Ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Pertama adalah faktor politik, yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini. Kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya gunung berapi. Faktor ketiga adalah adanya potensi ancaman dari kerajaan lain yang termasuk serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sedangkan faktor keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi, termasuk ketiadaan pelabuhan yang membuat kerajaan Mataram kuno sulit menjalankan kerjasama dengan kerajaan lain. Lokasi tepatnya pusat kerajaan kuno periode Jawa Tengah diperkirakan berada di bumi Mataram atau Yogyakarta. Masa awal berdirinya di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sangjaya. Letak Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi dan Merbabu, Gunung Lawu, dan Gunung Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai seperti Sungai Bonggowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Runtuhnya Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mulai banyak menghadapi berbagai masalah yang sangat rumit. Pada masa kepemimpinan rakyat Kayuwangi, berbagai masalah inilah yang menyebabkan perpecahan masyarakat yang ada di istana. Bahkan karena berbagai masalah ini tak kunjung menemukan titik terang, terjadinya perang saudara yang mengakibatkan kerajaan Mataram kuno mulai runtuh. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno ini tentu saja ada beberapa penyebabnya. Adapun berikut ini penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Faktor keruntuhan Mataram kuno. 1. Meletusnya Gunung Merapi yang menyebabkan candi-candi tersebut rusak. Kedua, pada tahun 927 sampai 929 Masehi terjadi krisis politik yang sehingga menimbulkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. 3. Karena pertimbangan ekonomi, letak kerajaan Mataram berpindah karena di Jawa Tengah yang kurang subur, kemudian dipindahkan ke Jawa Timur yang memiliki kesuburan serta menjadi jalur strategis untuk berdagang. Peninggalan. Berikut beberapa peninggalan kuno. 1. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Kedua, Prasasti Sojo Merto, abad ke-7. Prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno yang pertama bernama Prasasti Sojo Merto. Peninggalan. Prasasti Canggal 732 Masehi. Prasasti selanjutnya peninggalan kerajaan Mataram kuno yaitu Prasasti Canggal yang berbentuk candra sangkala. Keempat,
Prasasti Matyasih 907 Masehi. Prasasti Matyasih menceritakan silsilah raja di Mataram kuno. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.